Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lima an-naf'a wal intifa' wa tadhakura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ila al-huda wa dilal ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kali ini fasal yang ketiga dari kitab Ta'rif bisa bikinal awalin, kemudian menyebutkan yang kedua tentang orang-orang yang masuk Islam saat Fatah Makkah atau setelah Fatah Makkah. Kali ini yang ketiga, fasal yang ketiga mengenalkan wufud, orang-orang yang berkelompok datang kepada Nabi SAW. Masuk dalam tamhid. Makna wafad, arti daripada wafdun. Wafdun jamak dari kata-kata wafid, seperti sahibun, sahbun, wa ala alihi wa sahbihi. Sahbun itu jamak dari kata-kata sahib. Kalau sahib satu orang, kalau sahab sahabat. Jadi apa? Nama jamak. Ya, nama tapi jamak. Sahib satu orang sahabat. Kalau sahbun para sahabat. Seperti itu. Begitu juga wafid, satu orang yang datang. Tapi kalau wafdun itu beberapa orang yang datang. Lah, jamaknya wafdun itu aufadun atau wufudun. Jadi ada beberapa kelompok. Oh, ini wafat ini wafdun ini wafdu ini wafdu ini. Lah, wafdu ini dikelompokkan namanya aufadun atau wufudun. Jadi kalau satu orang namanya wafidun. Kalau beberapa orang jadi satu kelompok namanya wafdun. Kalau beberapa kelompok namanya wufud atau aufad. Mereka ini orang-orang yang terpilih untuk datang bertemu dengan orang-orang terhormat, orang-orang mulia. Itu dinamakan dengan wafad. Kalau ketemu orang biasa tidak dinamakan dengan wafad. Lah, mereka di masa Nabi SAW ada beberapa orang berkelompok-kelompok itu datang kepada Nabi SAW, dan ini sesuai dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Ketika datang bantuan Allah, terbuka Fatah Makkah, langsung banyak orang datang untuk berbondong-bondong masuk Islam. Nah, ini dengan datangnya wufud, kelompok-kelompok yang datang kepada Nabi SAW. Ibtida'ul wufud, ikhtalafa fi ibtida'il wufud ala Nabi SAW. Ada perbedaan antar ulama sirah di dalam kapan pertama kali kelompok-kelompok itu datang kepada Nabi SAW. Fakila, ada yang mengatakan ba'da ruju'ihi minal Ji'rana fi akhir sanah Tsaman wa ma ba'daha. Setelah pulangnya Nabi dari Ji'rana pada akhir tahun 8 dan seterusnya sampai wafatnya Nabi. Imam Ibnu Ishaq mengatakan ba'da ghazwati Tabuk, setelah perang Tabuk. Imam Ibnu Hisham mengatakan kanat sanah tis'ah tusamma sanatal wufud.
tahun ke-9 itu dinamakan dengan tahun wufud, datangnya kelompok-kelompok tersebut. Ya, katanya Imam Ibnu Ashaq, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menguasai kota Mekah, sudah selesai dari perang Tabuk, bahkan Tsaqif itu masuk Islam, baru saat itu datang berbondong-bondong beberapa kelompok dari Arab dari setiap penjuru. Ya. Lah, sebetulnya kenapa kok mereka datang berbondong-bondong kepada Nabi setelah terjadinya Fatah Makkah dan yang lain sebagainya? Itu memang sesuai firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada intinya gini, orang Arab itu jadi patokan. Jadi Mekah itu jadi patokan oleh orang Arab dari sekitarnya. Ketika Mekah saat itu jahiliyah, musyrikun, orang-orang Arab di daerah tempat lain itu ngikut musuhin Nabi, ikut musuhin Nabi sama. Tapi ketika dibuka kuasai kota Mekah, banyak yang masuk Islam dari orang-orang Mekah, orang-orang di sekitarnya ini, berarti kita nggak mungkin mampu menang musuh Muhammad. Berarti orang ini jujur, berarti orang ini benar. Sehingga mereka berencana untuk datang kepada Nabi Muhammad masuk Islam juga. Ya, sesuai firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Ada yang mencatat dari ahlul maghazi, orang-orang yang pakar-pakar dalam ilmu sejarah, mereka mencatat bahwa kelompok-kelompok itu yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jumlahnya lebih daripada 70. Jadi lebih daripada 70 kelompok. Bahkan masa itu Nabi menerima kelompok-kelompok itu sampai banyaknya masuk Islam. Fi dinillahi afwaja, banyak masuk Islam orang-orang berkelompok-kelompok sampai wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-11 dari Hijriah di bulan Rabiul Awal. Artinya Nabi menjamu mereka menerima wufud itu sekitar 1 tahun lebih. Ya, sekitar tahun lebih, hampir 2 tahunan. Hampir 2 tahunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima mereka, atau mungkin 2 tahun lebih. Kalau dari Fatah Makkah, maka terhitung 2 tahun lebih. Tapi kalau dari tahun ke-9 nggak sampai 2 tahun. Kalau dari tahun ke-9 nggak sampai 2 tahun. Ala khilaf. Intinya Nabi itu betul-betul menanti kedatangan mereka. Sesuai dengan isyarah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihitung sampai 70 orang. Lah, seperti yang kita baca di dalam Sahih Bukhari, itu Sayyidina Umar sangat menganjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membeli satu kain dibaj seperti sutra gitu, untuk dipakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat hari raya dan ketika menerima orang-orang yang datang berkelompok-kelompok ini, wafud ini. Karena itu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza qadima alaihil wafdu, ketika datang kelompok itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu labisa ahsana siyabi, labisa ahsana siyabi, Nabi memakai pakaian yang terbaik. Bukan berarti untuk tafakhur, bukan berarti untuk penampilan, enggak. Menunjukkan Islam itu harus bersih,
Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Nah, boleh datang jauh-jauh ngelihat geledek pemimpin ini kayak gini. Yang kenal nggak ada masalah, tahu bukan ini yang inti. Ya, itu menandakan bahwa Nabi memuliakan para tamu bukan karena kepingin pamer. Contoh, kalau ada tamu yang setiap hari ke rumah kita, atau 2 hari 3 hari sekali ketemu dengan kita ke rumah kita, apakah kita pakai pakaian yang bersih rapi, yang bagus? Tapi kalau tamu itu setahun sekali datang ke rumah kita, apa kita tampilan biasa? Kena mungkin. Pasti kita menunjukkan penampilan yang berbeda di hadapan dia. Kenapa? Dia nggak tahu keseharian kita. Yang dikhawatirkan nanti meremehkan, merendahkan dan lain-lain sebagainya. Lah itu bentuk penghormatan kepada tamu tersebut. Begitu juga yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti akan ceritakan beberapa seperti Asy'ariyin yang datang, tapi Nabi nggak punya apa-apa. Sampai Nabi sumpah, wallahi ma ahmilukum, aku nggak akan membawakan barang apapun kepada kalian. Karena Nabi saat itu nggak punya apa-apa. Tapi ada yang datang memberikan Nabi barang, diberikan kepada mereka. Itu disebutkan di dalam Sahih Bukhari, beberapa orang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu bukan karena tampilannya yang dipilih oleh Nabi, tapi bentuk penghormatan kepada tamu tersebut. Enggak mungkin lah kita kalau setiap hari atau 2 hari sekali ketemu satu orang, kemudian orang itu datang ke rumah kita, wah diperseni dhisik omahe, ya, rapi, wangi. Kenapa? Oh iki wis seru aku bendino. Ya, sudah tahu setiap hari atau 2 hari sekali ketemu, biasa. Ya, seperti kalau Rifai ke rumah, jarno wis ngono iku. Tapi kalau yang setahun sekali ke rumah ngenteni dia tok, ya bersih omahe, rapi. Wa amara ashabahu bidzalik, bahkan Nabi memerintahkan para sahabat yang lain seperti itu juga. Nabi memerintahkan sahabat yang lain melakukan hal yang demikian kepada Nabi, kepada para wufud itu. Sampai ketika datang wafdu Kandah atau Kindah, Nabi itu pakai hullah yamaniyah, ya, pakaian kain yang dibawakan dari Yaman. Ya, wafat Kindah ini dari Yaman. Nabi juga pakai pakaian yang dari Yaman, menunjukkan kebesaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yuqabilul wufud bima jabalahu Allah alaihi minal basyashah wa karamil akhlaq. Nabi menghadap kepada para kelompok-kelompok itu dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat Nabi yang alami yang diberikan oleh Allah, yaitu dengan berseri-seri, wa karamil akhlak, dengan akhlak yang mulia, wa yujizuhum bima yurdihim, Nabi memberikan kepada mereka dengan apa yang membuat mereka puas. Kalau Nabi punya, diberikan sesuatu kepada Nabi yang membuat mereka puas. Wa yu'allimuhumul iman wa syara'i, Nabi ajarkan kepada mereka, karena mereka itu datang sekali kemudian tinggal beberapa hari pulang, nggak menetap di sana. Nabi ajarkan kepada mereka keimanan, bagaimana imannya itu kokoh, kuat, tidak tergoyahkan dengan urusan-urusan yang lain, khususnya duniawi atau ajakan-ajakan kaum kafir. Wasyara'i, diajarkan syariat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cara sholat, puasa, zakat, dan itu disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Tujuannya apa diajarkan mereka yang datang ini? Li'u'allimu man wara'ahum, supaya mereka yang datang ini mengajarkan orang-orang yang enggak ikut. Ya, falaula nafarun min kulli ta'ifatin, falaula
Falaulana fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kalau bukan karena beberapa orang dari setiap kelompok itu yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala agar keluar untuk mendapatkan ilmu, pulang untuk mengajarkan, liunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, ya, untuk mengajarkan kepada kaumnya mereka ketika mereka kembali kepada mereka, la'allahum yahdharun, agar mereka berhati-hati atas yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajarkan kepada mereka iman, syariah dan yang lain sebagainya. Wa kanat hadhil wufud a'dham muslah li idharid din bainal arab fil bawadi. Lah, datangnya mereka ini, wufud ini adalah tali penyambung terkuat, terbesar untuk menampakkan agama Islam di kawasan pedusun dan pedesaan yang ada di di kalangan Arab saat itu. Kalau sekarang ada media sosial, ada alat lah yang memudahkan, ke tempat yang jauh pun sampai. Kalau dulu nggak ada, mau nggak mau antara kita yang berangkat atau mereka yang datang untuk menyampaikan syariat agama Allah, untuk menyebarkan agama Allah. Lah, datangnya mereka itu bermanfaat sangat luar biasa. Tapi Nabi nggak hanya berpangku pada itu ya, nggak ngenteni tok. Nabi juga memerintahkan beberapa orang untuk datang ke mereka. Ya, dikirim oleh Nabi SAW. Artinya semua cara untuk menampakkan Islam, setiap media yang bagaimana bisa untuk menyebarkan agama Islam dipakai oleh Nabi SAW. Datangnya mereka itu lebih baik. Kenapa? Karena yang akan bekerja di daerah itu, yang berdakwah di daerah itu, ya orang situ sendiri. Ya, saya kasih gambaran gini. Kalau ada orang mondok dari mana? Dari Kalimantan. Dusun susah dicapai. Itu lebih baik daripada kita ngirim murid ke sana. Kenapa? Kalau kita ngirim murid ke sana, satu, yang ini ninggal keluarganya, ninggal kerabatnya, dan ke sana belum tentu diterima karena kultur yang berbeda, cara berbicara yang berbeda, sikap yang berbeda. Tapi ketika orang sana sendiri yang mempelajari ke sini, kemudian pulang mengajarkan kepada mereka, itu lebih mudah diterima. Kenapa? Tahu wataknya orang sana gimana, cara menghadapinya gimana, cara bermuamalahnya bagaimana, sudah tahu. Itu lebih mudah untuk diterima. Karena itu lebih kuat penyambungnya itu kalau daerah setempat. Lah, ini yang diambil oleh Al-Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ketika mengajarkan seseorang itu, kalau bisa ambil dari daerah tersebut. Jangan hanya sekedar kita ngisi ke sana. Dan itu yang dilakukan Habib Munzir Al-Musawa ketika ke Papua. Nggak hanya dakwah ke Papua terus pulang, nggak selesai, tapi diambil anak-anak Papua itu dididik. Setelah itu mereka yang akan melanjutkan nantinya. Itu lebih baik. Ya, itu yang lebih baik. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kita, kekuatan kepada kita untuk selalu menegakkan syiar agama Allah, membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadrat Nabi Muhammad. Fatihah.